Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat tasdid yang berbahagia, salam jumpa bersama kami. Kita akan berbincang-bincang tentang hal yang sederhana tapi penting untuk diketahui, serta mudah-mudahan menjadi inspirasi sekaligus menjadi motivasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita sapa dulu guru kita, Ustadz Ahmad Damanhuri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, bil khair, alhamdulillah. Kita akan membahas pada kali ini tentang logika bermadhab, Ustadz. Jadi dalam kehidupan kita beragama, kita akan selalu dalam mempelajari agama itu membutuhkan guru. Butuhkan seorang guru yang berhadapan dengan kita, ini istilahnya talaki. Itu jelas. Kemudian bagaimana dengan mengembangkan ilmu yang tanpa guru secara tatap muka, misalnya kita banyak baca buku, kemudian kita belajar dari internet, dari Google, dari YouTube. Itu pada prinsipnya belajar seperti itu dalam pandangan Islam gimana? Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kayaknya kita harus memisahkan ya antara bermazhab dengan istilah berguru. Berguru itu lebih kepada isnad ya. Memang berkata para ulama al-isnad minad din. Al-isnad minad din, rantai keguruan adalah agama. Ya, jadi begitu juga berkata Ibnu Sirin. Kata Ibnu Sirin, inna hadzal ilm dinun, inna hadzal ilma dinun. Kemudian wassalatu dinun ya. Ilmu itu adalah agama dan salat adalah agama. Jadi hendaklah seseorang melihat dari mana amman ta'khudha dinak. Hendaklah kamu itu melihat dari mana kamu mengambil agamamu ya. Berarti ilmu dan salat adalah agama. Kita harus memperhatikan, harus melihat, harus kita cek gitu. Dari mana kita mengambil ilmu tersebut? Ya. Itu gambarannya adalah sholat. Yang kita tahu adalah sholat adalah amal yang paling pertama ditanya. Begitu dalam hadis Nabi SAW. Berarti Ibnu Sirin mensandingkan antara ilmu dan sholat itu derajatnya katakanlah sama dalam hal ini. Dalam hal mata rantai keguruan ya. Tapi dalam hal bermazhab dia lebih umum, lebih sifatnya lebih luas daripada berisnad ya. Karena kalau isnad, kalau sanad, mata rantai keguruan itu biasanya sifatnya khusus. Seperti kita mencari guru qiraat, kita belajar qiraat dengan siapa. Kemudian misalkan ada sebuah kelompok thariqat, kita mengambil sanad thariqat sama siapa. Bagi orang yang mendalami hal-hal tertentu, itu namanya isnad atau sanad, mata rantai guru ya. Tapi kalau dalam hal mazhab itu nanti kita lihat ada istilah taklid ya. Ada istilah taklid untuk orang awam, ada juga yang sifatnya memang dia seorang alim, seorang yang berilmu. Dia justru menjadi qudwah pada saat itu. Jadi perbedaannya di situ. Kalau dalam hal bermazhab itu nanti ada istilah taklid untuk orang awam ya. Jadi tidak mesti yang namanya orang awam seperti kita ini mendapatkan langsung ilmu sholat langsung dari guru. Kamu sholat begini, gurunya siapa yang ngajarin? Ya, itu tidak sedetail itu kalau dalam urusan apa? Dalam urusan mazhab. Tapi kalau dalam urusan isnad, sanad, kita mendapatkan hadis, riwayat hadis. Ya. Bagi orang-orang yang mendalami hadis, kamu dapat hadis ini sama siapa? Belajar hadis sama siapa? Di universitas mana? Begitu kan? Apakah hadis tersebut diakui atau bagaimana? Kemudian kriteria orang yang mengumpulkan isnad juga, yang mengumpulkan sanad juga harus dilihat. Apakah orang itu
pembohong, apakah orang itu jujur, apakah orang itu fasik atau mukmin, itu harus dilihat. Kalau mazhab itu lebih kepada tata cara ibadah ya. Ibadah seperti untuk sholat, gambarannya adalah sholat yang paling gampang. Kemudian dalam ibadah-ibadah yang lain yang bisa saja antara sholat dengan ibadah yang lain itu berbeda pengambilan mazhabnya begitu. Kalau mazhab lebih kepada kita mengikuti pendapat ulama. Jadi tidak mesti kita langsung bersambung kepada ulama atau bersambung kepada guru. Cukup kita belajar kepada guru yang guru tersebut menyampaikan suatu mazhab yang kita ikutin, tidak ada baiat langsung. Tapi kalau berguru berisnad itu sifatnya ada bai'ah langsung, ada seperti saya turunkan ilmu talaki ini kepada Anda ya. Jadi mengatasnamakan si guru talaki, guru qiraat. Maka kita akan ditanya sama orang, kamu belajar qiraat sama siapa, dasarnya apa? Oh, saya belajar qiraat dengan ustadz ini belajarnya dengan ustadz ini, terus Itu berkaitan dengan pengembangan ilmu tadi, ilmu kemudian kita pelajari di buku atau di Google atau di Facebook atau di mana saja. Maksudnya di pandangan Islam berguru semacam itu gimana? Kalau berguru dengan siapa saja kita bisa berguru, walaupun dengan Google bisa berguru. Pernah ada orang bertanya kepada Sayyid Umar bin Hafiz al-masyhur, yang sangat masyhur beliau, al-alama Sayyid Umar bin Muhammad bin Salih bin Hafiz, melalui internet waktu itu bertanya, bagaimana ya Sayyidi kalau kita mendengar ceramah-ceramah Anda melalui internet, melalui Twitter, melalui YouTube dan kata Sayyid Umar, enggak apa-apa, bagus, insahhatin niat, apabila niatnya itu baik. Kalau niatnya baik maka akan terjadi ketersambungan. Kita baca buku kalau niat baik ketersambungan. Yang dimaksud begini, yang dimaksud man la syaikhalah fa syaikhuhu syaitan. Dalam lafaz-lafaznya banyak ya. Man la syaikhalah fa syaitan syaikhuhu, dan lain banyaklah lafaz-lafaz itu. Itu pokoknya kalimat yang intinya adalah barang siapa yang tidak berguru, tidak punya guru, gurunya adalah syaitan. Itu buat siapa? Itu beda konteks dengan kita yang memang sudah punya basic agama melalui, apalagi yang sudah pernah di pesantren, di pondok, kemudian memiliki guru yang memang jelas alurnya, dan guru tersebut termasuk min sawadil a'zam, termasuk kelompok yang besar, mengikuti kelompok yang besar, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari kita punya modal, katakanlah kalau santri itu kan ada istilah ilmu alat. Abah tahu ilmu alat ya. Ilmu alat gampangnya adalah nahwu dan shoraf begitu kan. Sudah punya nahwu shoraf, kemudian belajar lagi yang lebih meningkat lagi, belajar i'rab. Kemudian belajar lagi matan Alfiyah Ibnu Malik dan lain sebagainya. Itu kan sudah punya fondasi. Disebutnya fondasi kan. Kamu sudah nyantrin berapa lama? Oh, saya 5 tahun. Sudah punya fondasi atau belum? Fondasi itu artinya dasar kita bagaimana kita membaca kitab kuning. Sementara khazanah keilmuan Islam banyak di kitab-kitab kuning. Kitab-kitab kuning artinya kitab-kitab luar, kitab-kitab besar, kitab-kitab gundul kalau orang kita bilang. Kitab-kitab yang memang tidak berharokat dan bahasanya bahasa Arab, dan mereka juga ahli-ahli bahasa, ahli sastra, ahli syair, pokoknya kita harus punya alat. Kalau kita sudah punya alat itu dan kita sudah punya kita mendapatkan alat tersebut dari guru yang memang berantai, mata rantainya berantai jelas gitu. Nah, kita mau baca ilmu mana aja, kitab mana aja itu sah. Yang dimaksud tidak sah adalah, jadi intinya kalau kita masih dalam satu mazhab ikutan dan kita mencari khazanah yang lebih untuk menambah khazanah kita yang kita mungkin tidak dapat di guru tertentu, boleh kita baca buku, boleh kita lihat Google, boleh kita lihat YouTube, boleh. Yang penting adalah insahhatin niat, tidak ada niat berdebat, tidak ada niat mendebat, niat mengungguli teman dan lain sebagainya. Karena di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, ya, kitabnya Syed Muhammad Hashim Asy'ari, saya pernah baca, barang siapa orang yang menuntut ilmu dengan niat mengalahkan guru atau dengan niat mendebat teman, nah, maka ilmu tersebut adalah ilmu yang sifatnya ilmu syaitaniyah, ilmu yang tidak barakah, bahkan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Itu karena niatnya tidak benar. Tapi kalau kita mencari hazanah dengan niat memperkuat karena kita sulit bertanya kepada guru secara langsung atau keterbatasan waktu, sementara sekarang hazanah banyak. Membaca Google, melihat YouTube sama aja dengan kita melihat kitab, nggak ada bedanya. Sama. Bedanya kalau kitab berbentuk fisik, memang barangnya jelas, ada kitabnya dan harganya juga jelas, mahal begitu kan. Tapi kalau kita di YouTube
atau kita melihat di internet, atau kita file PDF kita download begitu, sama aja sebenarnya. Insya hati niatnya, yang penting adalah niatnya baik. Ya. Berarti gini, dalam hal kita mempelajari ilmu agama khususnya ya, di luar pengambilan dari guru yang bersanad, kita perlu nggak memperhatikan sumbernya, misalnya ini sumber artikel atau sumber tulisannya dari mana. Kalau dari kitab kan jelas pengarangnya siapa. Tapi kalau di YouTube atau di Google itu kita nggak tahu siapa pengarangnya, apakah yang mengarangnya itu orang yang berkompeten atau enggak. Nah itu semacam itu, ada nggak gitu kriterianya sehingga kita tidak beragama itu tidak sembarangan mempelajari satu syariat atau tentang apa saja kepada orang yang sembarangan juga. Ya, sebetulnya sama, sudah saya kiaskan tadi. Kita melihat kitab juga kan kita nggak tahu apakah pengarang kitab tersebut kompeten atau tidak. Kebetulan berbahasa Arab, kebetulan ya. Tapi kan kita nggak memungkiri bahwa banyak kitab-kitab agama berbahasa Indonesia. Dan apakah kita menjamin dia kompeten atau tidak kan kita nggak tahu. Yang jelas adalah ketika kita melihat suatu artikel, kita lihat apakah ini sepaham dengan guru-guru atau tidak. Apakah ini sepaham dengan Sawadul Azam atau tidak, dengan kelompok yang besar atau tidak. Itu aja. Kita punya basic, punya dasar yang penting ya. Itu tadi pentingnya kita punya alat, punya fondasi di situ. Ketika ada berbagai artikel, kita bisa saring mana yang sesuai dengan ajaran guru-guru kita, mana yang tidak ya. Kalau masalah berkompeten atau tidak itu kan masalah keahlian. Orang bisa nulis, orang bisa memiliki 1-2 hadis, dia bisa sebar artikel di YouTube atau di Google, itu bisa karena sifatnya itu kan karya. Itu bagus, sifatnya karya. Dalam arti dia kompeten atau tidak ya kita menuju kepada ulama-ulama besar. Mana ulama-ulama besar Indonesia yang berkompeten dalam ilmu, kita bandingkan pendapat satu artikel ini dengan ulama tersebut. Kalau selaras ya itu namanya dia baik ya. Dan kita tidak melulu setiap kita membaca artikel dalam artian kita berguru, kan enggak. Kita hanya menambah hazanah. Kalau berguru sifatnya kita memang datang ya, kepada rumah guru dan kita mendengarkan beliau menjadi mustami. Kemudian kita sesekali kita bertanya, sesekali kita mulazamah, berkhidmah, itu namanya berguru. Tapi kalau kita membaca kitab, itu namanya membaca karya seseorang, membaca karya guru ya. Kita tinggal sandingkan aja, tinggal bandingkan artikel yang kita baca selembar 2 lembar tersebut apakah sesuai dengan kebanyakan guru-guru kita. Kalau sesuai itu aman insya Allah. Kan sifatnya menambah atau memperkuat ingatan, memperkuat hafalan dengan membaca banyak artikel, itu kan sama. Daripada kita membaca satu ilmu kemudian bukunya kita taruh lagi di lemari, kita lupa gitu kan. Kalau kita membaca banyak artikel, membandingkan satu artikel dengan yang lain, itu akan memperkuat ingatan. Manfaatnya banyak membaca. Yang jelas secara umum Al-Quran mengatakan iqra. Nah, tapi yang jangan lupa iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Artinya kalau kita baca doa. Di mana kita membaca ilmu kita harus baca doa. Ketika kita membaca suatu ilmu, kita harus ingat kita mau menambah ilmu agama, mau memperkuat hafal, mau memperkuat ingatan, mau menambah keyakinan, menambah iman. Itu yang penting. Tidak ada niat yang namanya kita untuk mujadalah, berdebat, untuk mengalahkan teman, untuk mengalahkan guru apalagi, nggak ada itu. Jadi dengan niat kita mencari ilmu. Ketika kita membaca suatu ilmu dengan nama Allah, insya Allah Allah jaga. Kembali lagi kepada Allah yang maha menjaga itu. Aman insya Allah. Memang itu sifatnya hadiah dari Allah. Jarang orang punya kesadaran semacam ini, jarang. Jadi bisa digarisbawahi kalau khusus belajar agama ya, apalagi yang mulai dari nol, harus dimulai dari guru yang talaki, guru yang bertatap muka pada pelajaran-pelajaran pokok atau dasarnya ya. Sehingga ketika dia membaca, mengembangkan ilmunya itu, dia bisa memilih mana yang sesuai dengan yang diajarkan di awal atau tidak gitu. Barangkali itu yang bisa digarisbawahi. Betul ya. Baik, kemudian berkaitan dengan bermadhab, banyak sekali di kalangan kita ya sering mendengar madhab itu tidak perlu karena kan yang penting sesuai dengan Quran dan hadis, atau orang lebih banyak mengatakan kita kembali pada Quran dan hadis. Itu gimana berkaitan dengan ucapan kayak gitu? Betul. Mazhab kita barangkali nanti teman-teman banyak yang belum tahu apa sih mazhab itu ya.
Mazhab itu kan diambil dari kata zahaba, artinya pergi. Jadi mazhab adalah suatu jalan yang ditempuh, suatu metode yang ditempuh oleh para ahli. Kita katakanlah para ahli ilmu maksudnya. Oleh para ahli yang mereka adalah sudah bazlul istita'ah. Jadi definisi dari mujtahid ya, yang kita tahu dari para imam mazhab yang 4 ya, kebanyakan secara umum orang kalau dibilang mazhab biasanya ya. Mazhab apa sih mazhab? Oh, mazhab itu Hanafi, Hambali. Nah, biasanya kayak gitu. Mazhab itu adalah metode atau jalan. Mazhab itu sama dengan sunnah. Kalau Rasulullah kita bilangnya sunnah Nabi. Enggak kita bilang mazhab Nabi. Mazhab itu belakangan dikenal oleh para ulama untuk membedakan mana yang berasal dari Nabi, mana yang produk ulama. Itu aja sebetulnya. Sebetulnya sama aja kalau kita bilang sunnah Syafi'i sama. Ya. Karena memang dari hadisnya Nabi bilang man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Kan begitu. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha. Jadi barang siapa yang membuat suatu jalan di dalam Islam, jalan yang baik, maka dia akan mendapat pahala dan mendapat pahala orang yang ngikutin, kan gitu. Barang siapa yang membuat suatu jalan di dalam Islam, jalan yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikuti. Itu mazhab. Jadi bisa aja kita bilang sunnahnya Syafi'i, sunnahnya Hambali, tapi kan nggak etis karena sudah ditutup oleh kalimat sunnah Rasulullah yang sudah kita sudah mafhum. Bisa juga kita bilang ini mazhabnya Umar bin Khattab, ini mazhabnya Rasulullah, bisa, tapi tidak lazim. Itu aja sebenarnya. Makanya di dalam ilmu usul fikih ada istilah mazhab sahabi. Ya. Salah satu sumber kita mengambil hukum di dalam ilmu usul fikih yang 10, salah satunya dasar hukum yang 10 adalah mazhab sahabi. Mazhabnya para sahabat. Berarti siapa saja yang bisa punya pendapat di suatu masanya, kita ambil pendapatnya, itu jadi mazhab. Ya. Kebetulan yang kita fahami adalah mazhab yang dibuat atau bukan dibuat ya. Mazhab yang masyhur, yang dibentuk atau yang didirikan begitu oleh 4 imam mazhab. Dan itu baru mazhab fikih. Ada lagi mazhab akidah, lain lagi ya. Mazhab fikih yang kita tahu 4, yang kita sudah masyhur. Sebetulnya sebelum daripada mazhab yang 4, ada juga dulu yang disebut mazhab Dawud Az-Zahiri, mazhab Zahiri. Mazhab Az-Zahiri adalah mazhab yang mengambil ijtihad melalui tekstual makna daripada kata Rasulullah SAW. Dan ini pada abad kesekian kita bisa baca di dalam kitab-kitab akidah atau kitab-kitab fikih ya. Salah satunya Fiqhul Islam wa Adillatuhu karyanya Syekh Wahbah Zuhaili, kita bisa lihat, atau fikih-fikih yang lain seperti Tarikh Al-Fiqhi ya, kemudian Tarikh Al-Fiqhi Al-Islami. Kemudian juga kita bisa lihat fikihnya Syekh Al-Buti, sejarah-sejarah. Jadi sebelum kita selain daripada yang Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ada juga namanya mazhab Az-Zahiri, Dawud Az-Zahiri. Dan ada lagi setelah mazhab Hambali, ada juga yang dikenal dengan mazhabnya Imam Ja'far Shadiq. Ada itu. Imam Ja'far Shadiq adalah fikih yang bukan dibuat ya, fikih yang ditempuh atau yang dipakai atau yang dilaksanakan oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Itu ada. Berarti totalnya ada 6. Ya, kalau dibilang mazhab ya. Sebetulnya mazhab itu banyak, sebetulnya para ulama, bahkan para ulama para shalihin dari kalangan Alawiyin juga banyak berkata. Kita bisa lihat di dalam beberapa kitab, salah satunya pendapat Abdullah Al-Haddad, Sayyid Abdullah Al-Haddad mengatakan orang-orang seperti kami, seperti Abdullah Al-Haddad, juga seperti Ghazali, juga seperti Al-Imam Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, begitu juga seperti Al-Imam Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa, para Sadah Ba'alawi. Kata Imam kata Imam Abdullah bin Haddad juga, itu adalah orang-orang yang sebetulnya sudah sampai derajat mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak, orang yang bisa saja mendirikan mazhab baru, bisa saja. Tapi karena ta'adduban, karena adab kepada Imam Syafi'i, sudah cukup berhenti di dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kan Imam Syafi'i kita nggak bisa pungkiri bahwa mazhabnya demikian lebar. Banyak mujaddid mazhab Syafi'i di setiap kurun itu memperbaharui mazhab Syafi'i, bahkan hampir berbeda, hampir bertentangan dengan imamnya, Imam Syafi'i. Banyak hal-hal kayak gitu. Seperti masalah ta'addudul jum'ah. Kebetulan saya lagi punya tugas menterjemahkan kitab Ta'addudul Jum'ah karya Sayyid Bakri Syata.
Itu bahkan ulama berpendapat ada yang mengatakan boleh mengamalkan mazhab qadim atau mazhab lama Imam Syafi'i, ada yang bilang nggak boleh. Berarti kan ini berpendapat banyak, terlalu lebar dalam mazhab-mazhab. Intinya kita ikut kepada guru-guru yang memang membawa. Pokoknya kita punya prinsip kepada bagaimana Allah mengajarkan atau memberitahu kepada Rasul SAW. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Aku nggak minta upah kecuali mawaddah fil qurba, yaitu kamu itu punya mawaddah, rasa kasih sayang kepada zawil qurba, kepada orang-orang dekat. Banyak yang mengartikan maksudnya kamu harus punya kasih sayang kepada kerabatku, kepada kerabat Rasulullah SAW. Tapi kita bisa kita bisa saja mengambil iktibas itu, mengambil makna itu untuk kita, bahwa kita harus ikuti ulama-ulama yang tulus yang memang mereka nggak ambil upah. Banyak ulama-ulama yang nggak ambil upah di kampung-kampung, banyak. Guru-guru ngaji, itulah pentingnya kita dari kecil harus ditanam masalah agama. Kebanyakan kita bingung masalah mazhab, bingung masalah muamalah, bingung masalah ibadah, karena dari kecil kita nggak biasa menghadapi ini. Kalau dari kecil kita biasa ngaji, biasa Qur'annya kita sudah beres, begitu kan. Sholat udah beres, yang lain udah beres, kan udah enak, tinggal menambah hazanah-hazanah semacam ini. Nah kita udah tua, masih awam, makanya bingung terus masalah mazhab. Itu permasalahannya. Iya, betul. Dan saya juga masih bingung nih, belum mendapatkan pengertian yang prinsip. Seorang yang melaksanakan agama itu perlu bermadhab tidak? Tidak, nggak perlu. Orang yang awam itu bukan bermazhab disebut, tapi bertaklid. Nah, taklid ini adalah bagaimana seseorang yang awam mengaitkan diri kepada mazhab tertentu. Saya mau ngikutin mazhab yang kebanyakan di Indonesia, apa ya? Oh, Syafi'i. Saya ikutin Syafi'i. Subuhnya pakai kunut. Kemudian mazhab Syafi'i baca kunut juga setelah i'tidal, begitu kan. Kalau mazhab Maliki kunut sebelum ruku dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Artinya dalam masalah zakat, dalam masalah akidah juga kita ikut Imam Syafi'i. Begitu. Kalau orang awam melihat guru yang mengajarkan dia bertaklid kepada guru, itu udah cukup. Tidak semua orang dituntut bermazhab. Berarti ada perbedaan antara bertaklid dengan bermazhab. Beda. Apa itu? Betul yang tadi saya bilang, taklid sifatnya untuk awam. Berkata Abdul Wahab Sya'rani, buku ini udah lama saya baca, jadi saya agak-agak lupa. Fatawal mujtahidin bin nisbah ilal awam kal adillati syar'iyyah bin nisbah ilal mujtahidin. Itu pendapat Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Fatwa-fatwa para imam mazhab untuk diikuti orang awam, ya, itu sama saja derajatnya seperti Quran yang diikuti oleh para ulama. Jadi fatwa-fatwa para ulama itu adalah Quran hadisnya kita untuk orang awam. Paham nggak? Jadi orang awam kalau mau lihat Quran dan hadis, lihatlah fatwanya para ulama. Itu bukan berarti mereka dituntut untuk per orang per individu untuk memahami Quran dan hadis, nggak bisa. Karena mereka tidak memahami itu tanpa adanya kajian dari ulama. Nah, pertanyaan saya sebenarnya berkaitan dengan itu. Jadi maksud dari harus bermadzhab itu ada, sementara orang yang mengatakan tidak perlu bermadzhab karena kan bisa langsung dari Quran dan hadis. Ya, karena dia salah memahami mazhab itu apa. Kalau dibilang tidak perlu bermazhab, untuk orang awam bukan bermazhab disebutnya, dan juga bukan dibilang tidak perlu. Dia perlu bermazhab, tapi karena dia awam, maka dia harus bertaklid. Begitu doang. Kalau dibilang tidak perlu bermazhab, ini kan bahaya nanti. Apakah kita harus mencampur antara sholat dengan wudunya? Kan repot. Sholat dengan wudunya kita campur, berbeda mazhab. Sekarang begini, wudunya Imam Hanafi atau wudu mazhab Hanafi, ya. Wudu mazhab Hanafi itu tidak niat wudu. Kemudian dalam mazhab Syafi'i itu ada istilah air musta'mal, ya. Nah, walaupun wudu mazhab Hanafi tidak pakai niat wudu, berarti kan itu air tidak dipakai untuk wudu di dalam pandangan mazhab Syafi'i. Berarti harusnya air itu tidak musta'mal dong. Karena kan Imam Hanafi atau mazhab Hanafi nggak berniat wudu. Artinya cuma disentuh aja, nggak niat bersuci. Berarti harusnya airnya nggak musta'mal. Tapi tetap dalam mazhab Syafi'i dianggap musta'mal. Walaupun wudunya tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Ini kan berbeda. Artinya orang yang memakai mazhab Hanafi bisa saja langsung, nggak perlu dia nawaitu al-wudu'a kayak kita dalam hati, nggak perlu. Mazhab Hanafi langsung aja. Ya namanya saya udah gerakan wudu, ya saya lagi wudu ini. Gitu. Saya takbir, ya saya lagi sholat.
Saya di belakang ya saya makmum, saya di depan ya saya imam. Itu mazhab Hanafi kan kayak gitu. Tapi kan akan campur aduk apabila nanti berbeda keyakinan dengan imam-imam yang sebelahnya. Bagaimana nanti menghukuminya? Sementara ada mazhab-mazhab yang memang mereka melakukan ihtiyat, kehati-hatian, yang berasal dari Nabi SAW, innamal a'malu bin niat. Kalimatnya kan jelas, innamal a'malu. Amal itu kan apa aja. Nggak mesti amal itu yang namanya di pasar aja, muamalah aja. Amal itu kan apa aja. Bahkan kita makan juga amal namanya. Ya, walaupun dibagi nanti ada yang perlu niat, ada yang perlu tidak niat. Tapi kalau sholat, puasa, zakat, wudhu itu kan perlu niat dalam mazhab Syafi'i. Nah bayangkan apabila orang berwudhu dengan mazhab Hanafi, yang menurut Imam Syafi'i tidak sah. Kemudian dia sholat pakai mazhab Syafi'i, walaupun dia mengatakan nggak perlu bermazhab nih. Tapi kan itu mencampur adukan antara pendapat satu dengan yang lain. Itu kan bagaimana menghukumi? Ya walaupun hukum kembali kepada Allah. Hukum kembali kepada Allah. Artinya begini, kalau kita tidak mengikuti satu pendapat, maka agama akan berantakan. Yang tidak mustahil satu waktu akan menimbulkan perpecahan dan perbedaan yang lebih dahsyat daripada perbedaan yang ada di mazhab. Sekarang orang-orang yang mengatakan tidak perlu bermazhab adalah mereka yang mengusung atau mengatasnamakan persatuan. Itu pasti itu, mengatasnamakan persatuan. Tapi boleh kita buktikan. Orang yang sudah jelas membuat pagar. Kita punya rumah nih, rumahnya ada 4. Logika aja nih, rumah ada 4. Tapi tanah jadi 1 nih, halaman. Kalau nggak dipagar, hukum ini gimana? Pohon mangga ini tumbuhnya buah punya kamu apa buah saya kan? Karena nggak dipagar. Tapi kalau kita memagar, justru tidak akan terjadi pertengkaran. Karena sudah jelas, ini pohon mangga punya siapa? Karena batasnya tinggal kita lihat. Logikanya kan gampang. Kalau kita memagar saya Syafi'i, Anda Hambali, Anda Maliki, justru tidak akan berantem karena masing-masing sudah punya pagar. Tapi kalau tidak perlu bermazhab mengatasnamakan persatuan, nggak bisa. Satu waktu akan ada perdebatan yang lebih dahsyat karena nggak punya patokan. Logikanya kayak situ, gampang sekali. Jadi orang yang mengatakan persatuan Islam tidak perlu bermazhab, kembali kepada sunnah dan hadis. Apakah semua orang bisa mampu tanpa redaksi daripada ulama? Bahkan ulama-ulama mazhab untuk kembali kepada Quran dan hadis nggak bisa. Dalam saya kitab Ibanatul Ahkam, Syarah Bulughul Maram, Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki mengomentari dalam muqaddimah mengatakan tidak bisa per individu dipaksakan untuk kembali kepada Quran dan hadis, nggak bisa. Mereka harus melalui pendapat-pendapat daripada ulama. Kalau semua orang dituntut untuk menjadi mujtahid, maka akan terjadi banyak warna di dalam beragama. Karena semua orang dituntut untuk bermujtahid, berijtihad. Artinya mengambil keputusan hanya melalui pemahaman Quran dan hadis yang belum tentu sesuai dengan muradillah, sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah. Karena orang awam dipaksa untuk memahami itu, ya repot. Itu. Jadi saya pernah baca ya artikel tentang penyebab perpecahan umat menjadi firqah-firqah itu justru karena adanya mazhab-mazhab. Jadi dengan adanya mazhab sehingga perbedaan pendapat itu ditampung, dibolehkan, sehingga menjadi banyak pendapat dan menjadi firqah-firqah. Nah itu untuk pernyataan semacam itu gimana jawabannya? Begini, berbeda pendapat, banyaknya pendapat dan perpecahan ikhtilaf adalah hal yang sudah terjadi, yang sudah merupakan bisa dikatakan kebanyakan orang mengatakan sunnatullah, kebanyakan orang. Artinya sesuatu yang memang tidak bisa dicegah atau memang tidak bisa dipaksakan untuk menjadi satu. Walaupun Allah mengatakan kuntum ummatan wahidah. Dulu kalian adalah umat yang satu. Itu betul. Kemudian kalian berpecah belah setelah datang kepada kalian kebenaran. Apa itu yang kayak begitu? Tentang apa Allah bicara? Itu tentang para ahli kitab yang mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad karena mereka punya pegangan gitu kan. Kemudian mereka kekeh pada pegangan tersebut. Itu konteksnya ke situ. Bukan dalam artian kita umat Muhammad sudah umat yang satu lalu kita berpecah belah gara-gara mazhab. Enggak, bukan ke situ konteksnya. Justru banyaknya pendapat, banyaknya ikhtilaf ya, yang kemudian diwadahi itu adalah warna daripada agama Islam. Yang Nabi katakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtilafu ummati rahmah. Nah ini yang jadi permasalahan adalah hadis ini dikomentari sebagai hadis la aslun laha atau la aslalaha. Hadis yang tidak punya dasar. Nah ini repotnya kan di sini. Jadi katanya ikhtilafu ummati rahmah,
Saya pernah baca, mohon maaf saya tidak saya tidak berafili, saya tidak berafili Asyik. ya repot ya. Saya tidak cenderung kepada satu pendapat, tidak cenderung membela satu pendapat, tapi saya pernah baca begini. Kita main rasio ya, main logika. Pernah saya membaca, mohon maaf jadi saya sebutkan di dalam buku, saya punya bukunya. Bukunya namanya Al-Hidayah. Itu dari ulama dari Tasikmalaya, ulama Persatuan Islam Persis. Bukunya bagus, dan saya juga memang dulu kenapa saya punya buku tersebut, karena ada ustadz saya di Majalengka, guru saya anggap guru, beliau dari kalangan Persatuan Islam. Nah, beliau ada kesulitan membuat harokat atau baris dalam kitab gundul tersebut karena beliau tidak nyantri dan beliau hanya sarjana. Beliau akhirnya karena beliau kagum dengan kerja saya harokatin itu satu buku saya harokatin, akhirnya kata beliau malah udah kitabnya buat ente aja. Dan dulu waktu saya masih di Majalengka, ada dikomentari hadis tentang ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku adalah rahmah, dikomentari begini, itu hadisnya la aslun laha, tidak ada asalnya, nggak ada dasarnya katanya. Lau kana al-ikhtilafu rahmah lakana al-ittifaqu sukhtun katanya. Seandainya ikhtilaf itu adalah rahmah menurut Nabi katanya, pastilah yang namanya ittifaq ulama, kesepakatan ulama adalah kejelekan, sukhtun. Nah ini kan lucu logika kayak gini. Seandainya ikhtilaf perbedaan pendapat adalah rahmah, ngapain ada ikhtilaf? Ngapain ada ittifaq? Ngapain ada ijtima katanya? Berarti ijtima dan ittifaq adalah keburukan dong. Padahal kita disuruh berittifaq, berijtima. Apa gunanya ittifaq dan ijtima? Maksudnya kayak gitu. Baik. Itu mengomentari dengan hawa nafsu kalau kata saya. Jadi memang betul tidak melulu yang putih, kalau nggak putih berarti hitam. Hitam kalau nggak hitam berarti putih, nggak mesti begitu. Jangan memanakan kayak gitu. Kalau ikhtilaf adalah, kita harus lihat konteksnya. Maksud Nabi adalah begini, saya nggak bilang ini maksud Nabi dalam arti saya seakan-akan paham maksud Nabi ya. Maksudnya begini, ulama memahami hadis tersebut adalah begini. Dengan adanya wadah-wadah bagi ikhtilaf-ikhtilaf ini, itu memudahkan bagi awam untuk memilih jalan mana yang menurut mereka mudah untuk diikuti. Itu Rahmah di situ ya. betul, itu rahmah. Itu baru mazhab fikih, belum lagi mazhab akidah. Banyak juga mazhab akidah, belum lagi mazhab thariqah. Ya thariqah dibilang, wah thariqah juga sesat tuh, ngapain ada Naqsabandi, ngapain ada Qadari, yang sudah diajarkan Rasulullah, wirid, zikir itu sudah selesai salat begini. Ngapain lagi ada yang namanya thariqah itu menyesatkan umat dan memecah belah umat. Kita lihat dulu konteksnya, itu terjadinya pendirian mazhab thariqah itu untuk apa dulunya. Kita harus pahami dulu sejarah-sejarah tersebut. Nggak bisa kita katakan itu sesat dan lain sebagainya. Tapi saya bukan membela thariqat karena saya bukan orang thariqat. Saya bukan membela mazhab tasawuf dan karena saya bukan orang tasawuf. Tapi kita ini cobalah memurnikan pikiran kita. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, "Warasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Orang-orang yang memiliki kebersihan, warasikhuna fil ilm, orang-orang yang memiliki kebersihan naluri, kebersihan pikiran, yang ilmunya murni, memang dia ikhlas menuntut ilmu karena Allah, ilmunya langsung dari Allah, walaupun belajar, baca buku, tapi dia mendapat pemahaman dari Allah. Dibikin orang ini murni oleh Allah, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke atas, tidak ke bawah. Orang ini murni, itu namanya rasikh, orang yang lempang, lurus, murni agamanya untuk Allah, dan dia murni mendalami agama untuk masyarakat, untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk masyarakat, untuk umat, untuk awam. Kata Allah, yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Apa kalimatnya di situ? Kullun min indi rabbina. Semuanya itu dari Allah. Termasuk perbedaan thariqat, perbedaan mazhab fikih, termasuk perbedaan mazhab akidah, itu semuanya kan dari Allah. Amanna bihi, kita semuanya beriman kepada hal-hal semacam itu. Kita percaya. Ya, wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tapi Allah tutup ayat itu dengan wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang mengambil ibrah, tidak ada yang mengambil saripati hikmah daripada semua perbedaan itu kecuali ulul albab. Orang-orang yang punya lub, punya kedalaman hati. Ini sulit. Orang-orang yang punya karakter gini sulit. Para ulama-ulama kita sulit. Ya, orang-orang yang condong kepada satu pendapat, kemudian menjadi fanatis, kemudian mengkafirkan orang. Nah, ini kan menjadi tidak fitrah.
Padahal di dalam hadis-hadis tentang akhlakul karimah, tentang tentang akhlakul karimah ya, masalah ucapan, Nabi mengatakan banyak redaksi yang berbeda lafaz. Nabi mengatakan barang siapa yang berkata kafir kepada saudaranya, kemudian saudaranya tidak kafir, bisa saja kekafiran tersebut kembali kepada salah satu daripada keduanya. Kalau saudaranya nggak kafir, maka kafir kembali kepada kita yang ngomong. Itu kan bahaya. Jangan sampai kita mengatakan orang lain salah menurut kita, walaupun kalau kata kita ini menurut Quran dan hadis gitu. Menurut Quran dan hadis, menurut Allah dan Rasulnya mereka salah. Iya, itu apa yang kita pahami. Belum langsung dari muradillah, belum langsung dari muradnya Allah. Iya. Kita harus aman nabihi, kita harus imani semuanya. Tapi bukan berarti kita Mu'tazilah kita bilang benar, kita bilang Syiah kita bilang benar, kemudian Jahmiyah kita bilang benar, ya kan? Qadiriyah kita bilang benar. Enggak. Artinya kita beriman apabila ada kebenaran-kebenaran tertentu yang mereka sampaikan, itu dari Allah semua. Yang tidak sesuai dengan fitrah, maka kita saring. Itulah pentingnya belajar. Jadi masih soal ini ya, perpecahan di mazhab atau saya sebutnya sebenarnya perbedaan ya. Itu kan kalau di dunia nyatanya di kalangan masyarakat awam lah sering terjadi bentrokan. Bahkan di kampung itu antara Muhammadiyah misalnya dengan NU itu sampai bergontok-gontokan, sampai misah masjid. Nah dari situ akhirnya orang-orang yang merasa bahwa mazhab itu menyebabkan perpecahan, kemudian dia mencari hal yang baru yang kemudian dia menemukan berarti bermazhab itu tidak perlu, malah nggak boleh. Sebaiknya kembali lagi kepada Al-Quran dan hadis. Itu yang menjadikan ini pertanyaan penting nih, bermazhab itu perlu atau tidak, itu akhirnya pertanyaan kembali ke situ. Ya. Tadi sudah kembali kepada awam. Inilah karena kita memahami mazhab itu kayak gitu. Dengan dia membuat satu, mohon maaf nih ya, dengan dia membuat satu jalan baru, penting nih, dengan dia membuat satu metode baru, jalan baru, sunnah baru yang mengatakan tidak perlu bermazhab, dia sudah membuat perpecahan baru lagi. Membuat mazhab baru lagi malah. Iya dong. Karena tidak bisa justru kita mewadahi begitu. Justru kita mewadahi perbedaan-perbedaan itu dengan apa-apa yang sudah itulah kenapa disebut mujtahid ya. Orang-orang yang membuat mazhab kenapa disebut mujtahid? Mujtahid asal katanya apa? Kan jihad. Jihad itu kan artinya apa? Jihad itu kan yang kita tahu berperang sampai mati, kan jihad namanya. Berperang buat nyawa, buat agama, itu namanya jihad. Orang yang mujtahid adalah orang yang badzlul istita'ah. Orang yang mengerahkan segenap kemampuan, umur, waktu, bahkan telat nikah, bahkan harus cerai dengan bininya, kan bisa aja. Bahkan meninggalkan ibunya, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani ketika kecil harus ikut dengan kafilah dagang yang belajar. Dia kemudian ke Mekah belajar begitu, atau dia ke Baghdad atau kemana dari kampungnya begitu kan, dia Khurasan, dia harus ke Baghdad, dia harus ke Mekah, dia harus ke Madinah. Artinya ada pengorbanan yang memang orang lakukan untuk menjadi seorang yang sangat alim dan membuat suatu metode pembaharuan ya. Termasuk orang yang menjadi mujaddid tadi ya, dia harus ada pengorbanan begitu kan. Artinya tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah warna. Makanya kita harus kembali apa kata Allah, lita'arafu ya kan? Kita harus mengenal satu sama lain. Kunci dari semuanya adalah kita tidak boleh gampang menganggap orang lain adalah meleset dari Islam kemudian kafir. Itu kan yang menjadi perbedaan orang dulu kan. Sebenarnya masalah mazhab berpecah belah kuncinya cuma satu, masalah kafir bukan kafir itu. Kalau sudah mengatakan seseorang kafir, berarti kan sudah berbeda dengan kita. Ketika ada menganggap seseorang berbeda, nah disinilah terjadi sekat. Begitu. Ketika seseorang mengatakan bahwa saudaranya sudah kafir, sudah bukan seperti kita, atau seseorang sudah musyrik, sudah bukan seperti kita, maka tidak perlu terhadapnya ada zimmah, ada naungan, ada jaminan. Nah ini, ketika sudah menggap-gap seperti ini bahaya. Itu maka kunci dari semuanya itu. Jadi bagaimana Nabi SAW, yang pertama adalah makarimal akhlak dulu. Makarimal akhlak adalah tidak melulu terlalu cepat menghukumi orang itu, karena Allah kata Allah wasi'at rahmati wasi'at kulli syai. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu.
Berarti kan orang kafir juga dapat rahmat dari Allah. Bahkan kita ya sedikit lagi, bahkan saya pernah baca di dalam manaqib Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, ini jarang orang dengar nih. Saya percaya bahwa semua orang memiliki kewalian dan semua orang adalah wali. Artinya dia bisa jadi wali kapan saja dia bisa. Bahkan si kafir. Dalam manaqib Shahib Simtud Durar ada. Semua orang adalah wali, saya meyakini semua orang memiliki kewalian, bahkan si kafir. Cuman kewaliannya tertutup oleh kekafiran. Ketika satu waktu si kafir Allah angkat jadi wali kan bisa aja. Bisa. Begitu. Artinya kita harus ada dakwah, harus ada rahmah. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nggak bisa kalau kita menghukumi orang itu sudah salah, musyrik dan kepleset, kita akan repot. Dengan membuat sekat-sekat itu, maka kita membuat hukum menjadi berbeda. Kita menghukumi orang tersebut tidak perlu mendapat jaminan, tidak perlu mendapat warisan, ini kan repot. Itu kuncinya adalah bagaimana kita mengatasi kebiasaan takfir ini, mengatasi kebiasaan tabdi ini, gitu. Nah, itu penting. Atau dengan kata lain juga, kunci bermadzhab itu kita meyakini mazhab yang kita pegang, di sisi lain kita menghormati Betul. mazhab yang berbeda. Itu Ya. yang penting yang begitu dalam bermadzhab. Dan itu harus yakin juga bahwa apa yang kita pegang adalah insya Allah sesuai dengan Ya. kebenaran. Baik Ustaz, berarti kita sudah selesai membahas masalah logika bermadzhab. Ya. Sahabat Tasdid yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah sama-sama mengikuti kajian perbincangan tentang logika bermadzhab. Banyak sudah yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan menjadi hasanah ilmu bagi kita dan bermanfaat. Demikian, hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.